Siapa nih di antara kalian yang udah gedek banget minjam uang di pinjol dan pengen ada alternatif kayaknya mending pinjem di bank aja? Nah, mungkin video kali ini cocok buat kalian. Tapi saya ingin disclaimer dulu bahwa video ini bukan bertujuan mengajarkan kalian pinjam uang di pinjol ataupun di sarana-sarana bank manapun. Tapi setidaknya ketika kalian ingin berencana, mungkin video ini bisa menjadikan kalian pertimbangan-pertimbangan apa kelebihan keuntungannya serta resikonya apa, sehingga akan membuat kalian jadi lebih paham apa yang harus kalian lakukan. Yakin nggak kalian pinjam di tempat ini? Nah, itu akan bisa menjadikan kalian sebuah mungkin jadi referensi gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja ya kita mulai. Kita akan buka aplikasi BCA Mobile kita. Jadi video kali ini akan membahas tentang bagaimana caranya mengajukan pinjaman tunai atau KTA BCA melalui aplikasi BCA Mobile atau M-Banking ya. Yuk. Oke, di sini kita akan buka aplikasi MBCA dan di sini ada langsung menu info BCA. Jadi kita harus masuk ke menu info BCA ya. Jadi sebenarnya ini mengarahkan ke websitenya, cuman di sini tuh kita kayak diarahkan langsung ke tampilan mobile gitu ya teman-teman ya. Mempermudah kita aja sebenarnya MBCA-nya. Nah di sini ada bagian produk, di bagian atas ini ada produk-produk khusus untuk individu ya. Mulai dari simpanan, pinjaman, terus kemudian uang elektronik ataupun juga reward kartu kredit karena bersifat individu. Nah kita akan pilih pinjaman uang yang individual aja. Karena ya namanya juga kita mau KTA ya. KTA kredit tanpa anggunan nggak mungkin kan atas nama perusahaan. Itu akan beda lagi dan akan lain lagi. Nah di sini ada beberapa macam ya. Yang pastikan kalian pilih yang paling bawah pinjaman kredit tanpa anggunan. Karena kalau yang paling atas itu macam-macam. Buat kredit rumah, buat kredit motor, buat kredit mobil itu ada semua di sini. Namanya juga pinjaman individual. Pastikan kebutuhannya ya untuk kalau nggak rumah, mobil, motor gitu ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mau mengajukan pinjaman KTA, teman-teman tinggal klik aja pinjaman kredit tanpa anggunan personal seperti ini. Teman-teman tinggal klik tinggal dapat baca informasi selengkapnya. Nah, di sini akan ada banyak info yang wajib untuk kalian baca. Karena informasi yang beredaran mungkin akan terlalu singkat ya. Jadi kalian wajib baca. Dana cepat tersedia sampai 100 juta. Terus kemudian mudah, pembayaran ringan dan seterusnya. Di sini kalian harus klik ya, kenali produk seperti ini. Jadi di sini tuh ada kayak syarat. Terus kemudian ada juga beberapa kayak misal lokasi-lokasi. Nah, di sini ada semua informasinya teman-teman ya. Mulai dari usia minimum, terus kemudian lokasi kalian ada di mana, terus kemudian penghasilan per bulan kalian tuh minimal berapa, itu semuanya ada di sini teman-teman ya. Jadi kalau di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Batam itu minimal kalian harus punya gaji 2,5 per bulan. Itu pun juga belum dihitung-hitung dari cicilan-cicilan kalian yang lain ya, karena itu akan menjadi faktor penentu juga di sini. Terus kemudian selanjutnya di sini ada syarat-syarat dokumen, ada aplikasi pengajuan ya, mungkin dokumen yang harus kalian tanda tangani, ada KTP, terus kemudian izin usaha kalau misalnya kalian ada usaha ya, atau mungkin slip gaji gitu-gitu ya. Terus kemudian di sini ada NPWP juga perlu ya, di sini perlu dilengkapi teman-teman ya. Nih untuk pengajuan sampai dengan 50 juta berarti yang bintang 3 ini wajib untuk ditulis teman-teman. Terus kemudian selanjutnya di sini ada biaya, ini juga nggak kalah pentingnya karena ketika kalian pinjam di sini kalian ada biaya. Kalian pinjam 10 juta pasti ada biaya yang lumayan ya teman-teman ya. 1% dari pinjaman yang setujui atau minimum 100 ribu. Jadi kalau kalian pinjamnya 2 juta, 1%-nya berapa ya? Paling pasti akan kena 100 ribu. Ya teman-teman ya. Terus juga kalian perlu perhatikan, semakin lama kalian minjamnya, semakin gede bunganya. Nah itu udah pasti bakal akan kena ke kalian ya. Ini adalah denda juga, ada denda pastinya, nggak mungkin nggak ada. Terus kemudian di sini ada kayak semacam biaya administrasi pelunasan cepat. Jadi ini agak nggak enak ya. Kalau kalian pengen ngelunasin cepat, nah ini nggak enaknya, kalian akan kena biaya. Jadi ini pertimbangan yang wajib kalian tahu dan pahami dulu ya. Nah sekarang bagaimana caranya untuk mendapatkan pinjamannya? Sebenarnya ini agak repot ya teman-teman. Ini kalian bisa melakukan SMS seperti ini ya, BCA PL spasi nama spasi kota domisili, kirim SMS ke 89888. Nah, atau ke kantor cabang atau telepon ke Halo BCA. Terus kemudian di sini ada juga yang paling penting ya teman-teman, sebentar. Ada syarat penting banget yang harus kalian tahu juga. Nah ini nih, karyawan yang merupakan peserta karyawan dari peserta fasilitas payroll itu akan jauh lebih mudah. Atau kalau kalian kantornya nggak gajiannya pakai BCA, itu akan sedikit sulit. Kalian harus punya kartu kredit dulu. Nah ini yang jadi sulitnya di situ teman-teman. Jadi ini adalah salah satu caranya untuk mengajukan pinjaman KTA di Bank BCA. Jadi kalau kalian pengen cepet udah kantornya pakai BCA,
atau punya kartu kredit BCA bakal lebih mudah. Tapi kalau kalian udah nggak gajian di BCA, terus kemudian kalian juga nggak punya kartu kredit BCA, ini akan membuat kalian sulit sekali untuk di-approve pinjaman di sini. Jadi banyak sekali pertimbangan yang harus kalian lakukan. Memang terkesan mudah untuk melakukan pinjamannya dari HP doang, tapi ke belakangnya kalau ada masalah mungkin gagal bayar atau mungkin telat bayar, bunga dendanya, nah itu akan membuat kalian seakan terpuruk dan akan berurusan dengan DC-DC dari Bank BCA. Karena kita tahu Bank BCA pasti mempunyai izin yang super lengkap juga. Dia adalah lembaga yang besar. DC-nya pasti akan ada di mana-mana juga. Jadi pastikan teman-teman untuk bisa membayar tepat waktu, tapi kalau ragu, sebaiknya urungkan niat kalian untuk mengajukan pinjaman di Bank BCA. Karena ini cepet banget cairnya. Kalau kalian memang persyaratannya semua terpenuhi, saya yakin sih 1 hari 2 hari udah pasti cair ya teman-teman ya. Tapi ya itu tadi, perhatikan juga resikonya, syaratnya perhatikan juga. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.